Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa, Berindo TVRI Bengkulu hadir tentunya, dan kita masih membahas dengan tema kita yang sama, yaitu mengenai peran GAN dan juga Pupan, bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada Bang Dunce Marlianto SKM MSI MKM selaku penyuluh narkoba, founder Pemuda-Pemudi Penggiat Anti Narkoba Pupan BNN Provinsi Bengkulu, dan juga ada Ibu Yusnaini selaku Ketua Generasi Anti Narkoba Nasional GAN Provinsi Bengkulu. Nah, kita sudah berbincang sama Bang Dunce. Selamat datang dulu nih untuk Ibu Yusnaini tentunya ya, yang baru bergabung bersama kita. Nah, selaku Ketua Generasi Anti Narkoba Nasional. Tadi sudah berbincang dengan Bang Dunce tentang latar belakang berdirinya Pupan. Nah, sekarang kita mau tahu dulu nih, latar belakang berdirinya GAN ini sendiri di Provinsi Bengkulu nih apa? Apakah orang-orang Bengkulu udah banyak gunain narkoba atau seperti apa nih? Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusnaini, Ketua GAN Provinsi Bengkulu, Generasi Anti Narkotika Nasional. Ya, latar belakang adanya GAN ini kita melihat karena kebanyakan ya, jadi dari awal tahun 2017 berdirinya GAN ini, kita udah melihat anak-anak yang terkena narkoba dengan dampak yang efeknya sangat berbahaya sekali. Jadi kita membentuk satu komunitas. Jadi seluruh Indonesia. Jadi kebetulan saya ditunjuk Ketua GAN Provinsi Bengkulu, jadi dan pusatnya di Jakarta, Tangerang ya. Jadi latar belakang untuk kebaikan dan masa depan kita lihat di lingkungan, terutama ya di rumah, dalam rumah dan keluarga terdekat. Jadi untuk menjaga-jaga masa depan anak-anak dan lingkungan dan orang-orang yang kita himpun di dalam satu perkumpulan ini. Oke, jadi itu yang mendasari berdirinya GAN ini sendiri ya. Oke, baik. Masuknya GAN ke Bengkulu tahun 2017. Ya. Oke, baik. Nah, kalau tadi Bang Dunce juga udah bilang bahwa mungkin tujuannya berbeda dengan yang namanya GAN ini sendiri. Tujuan dalam artian adalah yang dituju. Kalau Pupan kan sasarannya itu kan anak-anak gitu kan, anak-anak generasi muda. Nah, kalau GAN ini sendiri apakah termasuk generasi muda juga atau menyeluruh atau seperti apa? Kalau GAN menyeluruh semua. Jadi kita luas dari pengusaha, mahasiswa, anak sekolah, jadi generasi, terus ibu-ibu kalangan emak-emak, ibu muslimah, dari majelis taklim, panti asuhan, kita telusuri semuanya. Jadi di situ termasuk kita jadikan pengurus dari dosen, mungkin guru, dari BNN kita gabungkan semua, dari ibu-ibu yang awam, dari komunitas lain dan ibu-ibu sosialita yang lain. Jadi kita gabungkan semua di situ karena untuk memperluas edukasi juga ke orang tua dengan anak di situ ya. Oke. Nah, kalau Pupan sendiri Bang Dunce itu ada pemilihan sendiri kan? Oh iya. Untuk bisa bergabung ke dalam Pupan ini sendiri. Ada seleksinya ya kan. Nah, kalau GAN ini sendiri itu pakai seleksi juga mau masuk GAN atau semua orang bisa untuk masuk GAN ini sendiri gitu, Bu? Tidak ada seleksi, kita semua bisa masuk. Tapi kita sebelum kita gabungkan, kita paling tidak kita kasih pemberian sedikit edukasi. Paling tidak dia kalau di teks urin negatif gitu. Jangan sampai yang positif ya. Jadi kalau kita ajak ketahuan mereka nggak mau, nggak bisa pun misalnya ya, itu ketahuan mereka menghindar. Nah, tapi kalau mereka dengan semangat, saya mau gabung Bunda, gimana ini GAN itu, saya pengen tahu kok itu kayaknya bagus sekali. Nah, jadi kita gabungkan, mulai kita masukkan di grup, terus diajak pelatihan, ada pemberian edukasi, mungkin sekali-kali kita undang sosialisasi ke sekolah, penyuluhan ke sekolah-sekolah, ya seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke Bang Dunce. Visi dan misinya ini apa nih Bang untuk Pupan ini sendiri? Boleh dijelaskan lagi tentunya untuk visi dan misi terbentuknya organisasi Pupan, Putra Putri Anti Pemuda-Pemudi. Pemuda-Pemudi Penggiat Anti Narkoba. Penggiat Anti Narkoba. Baik. Ya, kalau untuk visi kita itu menjadikan generasi muda
Indonesia khususnya Bengkulu bersinar bersih dari narkoba. Oke. Jadi itu. Jadi misi kita itu ya banyak sekali yang pengerjaan kita bagaimana caranya kita memberikan edukasi mulai dari level atau lingkungan terkecil. Benar kata Bu Yuse tadi, lingkungan keluarga itu penting sekali. Jadinya bagaimana caranya di dalam suatu keluarga itu memang diberikan katakanlah edukasi bagaimana kita itu jangan sampai berada di lingkungan narkoba. Paling tidak itu untuk yang paling minim itu tidak merokok itu. Itu menjadi salah satu syarat kita untuk menjadi pupan itu adalah tidak merokok. Oh, tidak merokok. Ya. Jadi kalau fasib untuk merokok, jangan daftar pupan berarti. Ya, itu merokok. Nah, jadi sengaja kita menghimpun anak muda seprovinsi Bengkulu, katakanlah dari umur 16 sampai 23 tahun, artinya dari kelas 1 SMA sampai di akhir mereka menjadi mahasiswa, biasanya seperti itu pada umumnya. Jadi memang kita memberikan edukasi kepada mereka dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan memiliki fase-fase tersendiri sehingga mereka nanti bisa menjadi seorang penggiat. Dan di mana kita di Pupan Bengkulu ini merupakan mitra atau kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, dan nanti diberikan edukasi dan memberikan bimbingan teknik secara menyeluruh, dan nantinya Pupan ini akan mendapatkan sertifikat dan label nasional. Nah, jadi dia ada label nasionalnya, jadi kapanpun dan dimanapun sertifikat itu bisa dimanfaatkan. Jadi mereka memiliki untuk apapun itu ya. Untuk katakan yang berkenan mereka dianggap mumpuni untuk menjadi seorang penyuluh katakan. Oke, baik. Itu untuk visi dan misinya ya. Nah, kembali tugas dari Pupan ini sendiri setelah terpilih apa nih Bang Nunca? Nah, kalau tugasnya itu yang paling utama dan secara umum itu bagaimana cara menjadi role model. Role model artinya bisa memberikan contoh kepada katakanlah Gen Z. Kalau milenial enggak lagi, udah lewat milenial, udah Gen Z ini. Gen Z ini bagaimana mereka bisa produktif dan berprestasi tanpa menggunakan narkoba. Jadi kenapa awalnya ini kita Pupan itu tidak ada ajang-ajang selempangan. Nah, tetapi dengan berkembangnya zaman kayaknya ini harus respect kita sih. Harus pakai kayak duta-duta nih. Makanya kita buat seperti kalau dulu nggak ada kayak gitu. Tidak. Karena perkembangan zaman dan menuntut kita harus begini. Jadi kita sebagai ajang kayak pemilihan seperti itu, dan sampai saat ini kita mendapatkan dukungan secara moral dan finansial dari berbagai kampus dan instansi pemerintah pastinya. Oke, baik, luar biasa. Nah, ke GAN lagi nih. Kita mau dengerin visi dan misi utama dari GAN ini sendiri apa untuk Ibu Yusna? Misinya ya kita mengajak seluruh pemerintah, instansi, ulama, jadi bergabung untuk memberantas P4GN, pencegahan penyalahgunaan pengedar gelap narkoba ya di situ. Jadi kita adanya dengan dukungan dari kepolisian juga, termasuk BNN, termasuk ke Pupan Bang Nunca. Jadi kita kolaborasi. Jadi tujuannya sama, cuman karena teknisi mungkin sama juga, tapi awalnya gimana yang ditujukan itu ada. Kalau Pupan ini kan khusus pelajar dan mahasiswa. Nah, kalau kita GAN ini karena luas, jadi kita bersatu bergabung termasuk dengan ulama dan ibu-ibu pengajian gitu ya, seperti itu. Jadi misinya mengutamakan ya untuk anak-anak generasi muda yang masih di lingkup sekolah ya. Jadi di situ paling tidak orang tua ke anak dulu. Nah, jadi mereka kalau sudah gabung di GAN, mereka mengarahkan jangan dulu ke lingkungan dan dalam rumah. Jadi paling tidak mereka hanya dapat diedukasi seperti itu duluan. Jadi manfaat bagi mereka di situ yang mereka dapatkan untuk gabung di GAN. Oke. Nah, kalau Bengkulu sendiri menurut Ibu Yusna ini tentunya ya, kalau Bengkulu sendiri, Provinsi Bengkulu tentunya kita kenal dengan orang-orang yang mungkin ruang lingkupnya kecil nih. Nah, itu narkobanya saat ini sudah termasuk ke golongan yang mengkhawatirkan atau seperti apa nih Bu Yus? Sudah sangat mengkhawatirkan ya. Jadi karena kita udah lihat dari kejadian yang sering ada di kriminal, yang ada ditangkap sama polisi, di berantas itu kan kayaknya memang mengkhawatirkan ya, sampai mereka masuk keluar lagi misalnya di lapas. Jadi kayaknya itu harus kita optimalkan ya, harus bergerak memang bekerja. Jadi GAN ini bukan hanya di teori, kita langsung kerja nyata, langsung menyampaikan secara langsung bahwa GAN itu apa tujuan GAN ini seperti ini, memberantas narkoba dan mencegah. Jadi kita
menyampaikan kalau bisa jangan memakai ya, kasarnya seperti itu. Kalau sudah memakai, kalau bisa lepas lah dari situ, itu tujuannya ya. Oke, Ya. baik, luar biasa. Nanti kita akan ngobrol lagi tentunya sama Bang Nunce sama Ibu Yus juga. Kita akan jeda iklan dulu pemirsa. Tetap bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu.